Shalom, Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 20 Juli 2025 sebagai berikut. Poin nomor 22, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 24, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 17 WITA di gedung pelayanan Bunga Lalan. Poin nomor 27, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Bella SAD dengan saudara Eskiel dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di gedung Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 28, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Jaiden Kamoya bin Lebang, anak dari Bapak Noprian dan Ibu Sutrisma Rina Lebang, atau cucu dari Bapak Penatua Hendrik Lebang dan Ibu Dekam Marta Lobo, dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 16 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 29, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 diperuntukkan kepada BPSW 2 Rantepao untuk pengurapan proponen sewilayah 2 Rantepao sebanyak 26 orang. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Informasi dan tambahan warta jemaat. Yang pertama, ralat ibadah PWGT kelompok pelayanan 5 pada hari Rabu 23 Juli 2025. Dalam warta jemaat tertulis Ibu Mince, seharusnya Ibu Mince Siada atau Ibu Clara MC Lolongan. Pelayan Ibu Penatua Damita Tandi, liturgis Ibu Damaris Linggi Allah. Atas perhatian dan harap maklum. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Damaris Utan Sigala, orang tua dari Bapak Simon Sari Datu Baka, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6, dan Ibu Dekan Yurita Sabak Palamba, anggota Jemaat Rantepao kelompok 4, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di rumah kediaman Tongkonan Tokala Buntu Pasele. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang berduka cita. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah.
Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kita saat ini untuk beribadah kepadanya. Dalam pemaknaan Minggu Trinitas yang ketiga ini, semoga kita semakin yakin bahwa kehidupan yang kudus dan tidak bercela hanya diperoleh di dalam Kristus. Marilah kita menyembahnya dalam tuntunan tema kudus dan tak bercela. Mari kita bangkit berdiri. Kidung pujian, ku masuk ruang maha kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku Saudara-saudara, dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan besertamu juga. Ibu Bapa, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam menapaki perjalanan kehidupan kita hari demi hari, hingga sampai pada saat ini kita menyadari dan mengamini dalam kehidupan kita bahwa luar biasa cinta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita secara pribadi lepas pribadi. Namun seiring dengan itu, Ibu Bapa, saudara-saudara, bahwa acap kali juga kita sebagai manusia banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari di tempat ini kita terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari-hari yang kita jalani penuh dengan tantangan yang seringkali membuat kita tak bisa bertahan dalam kebenaran, serta membuat kita tidak mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak bisa bertahan, saat itulah kita jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, mari merenung secara pribadi. Tantangan apakah yang seringkali membuat kita tak mampu bertahan dalam kebenaran dan membuat kita jatuh ke dalam dosa? Dalam ketidaklayakan dan kelemahan kita, mari bersama-sama mengungkapkan kepada Allah. Ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, ampunilah kami dan mampukanlah kami, agar kami kuat dan bertahan dalam kebenaran. Meski tak layak diriku. Kino Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Hidup pujian anugerah terindah. Kau tahu hatiku, Tuhan.
setiap langkahku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Hatiku sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di wilayah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara alternatif, yaitu antara majelis gereja dengan jemaat. Untuk majelis gereja ayat ganjil dan ayat genap untuk jemaat Tuhan. Kita mulai. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Amin. Minda merah opuang. Mindara opuang
Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kasih Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Kita sembahyang. Ke lambun ni tu Allah o puang, ke solok mi inde sulo padang. Ki patongan o puang matua kumua tang la lambun rah pak kaborok mi sia tang la solok ora, tu pak kamasian mi dio mai batang kaleki. Sangadian nah kumua lempan tu pak kaborok mi seboh kamamasian mi, lako pantan simisaki angga mairi tu rampo unisung lante tongkonan layuk mi indete banua bunga lalan. Kini parannu paiman sende pakadua mati batang di kalemi, lante na lili kombongan rante pao. Kurre sumanga pole paraya o puang matua kumua mitaranak kanni, siami eloran ni tuatu maelo lako kami solanasang, lakini umpu di sangamadatum misya untendeng komilan tema atau temo atu, umpa karaya allo minggu, ia mo allo mangka mise dan sarong, kulla di toke tambane baka, lako kami torroto ma patongan, di gente to sang dundunan pindan, to sang boke amboran. Ki pasakka akaleki o puang matua, la untarima kamasokanan lidemai batang di kalemi ulendui kadammi, tu pira-pira uluan na paabasan laki basa lantema atau temo atu. Bungka itanga ki siapenangki o puang matua, angki mak din untarima meloi tediona kadammi lamai surak madatu. Mi pasake kani solatallu tula umpa peranyan kadammi, mi katirin nai teme anak-anak mi o puang matua, tula untolok tali ngameloi diona te kadammi. Mi pasakke te kaunan mi o puang matua, mi tulak kiti ngaya boko ana misa api ikanan kairinna, anna bendan matoto paloloan laus salurundun kadammi, kumua apa patu borongana lako kaleki, lante atu kipatu lako, kulla kirande lulangan diona te kadammi. Ia moto o puang matua pasibala buntukan itanga akadake siya persona di ata bulituk, la unnampangi tu diona pa akabro mi ulendui kadammi tu laki tolok talinga lante atu yate. Mi ma akada-kada siya mi pa adipagari dosa sa salabudangki, pela nasakka akan itu ma apirangi. Apa tangnia pa poreyangki tu ladadi, sangadinna pa poreyammi. Lasangana ambe ki masambayang mati ikalemi o puangki. Amin. Dari Amos pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Amos pasal 8 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarkanlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlaku, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu ronsokan.
Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Amin. Kolose 1 ayat 15 sampai 29. Firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Surah kareba kaparannuan atau norani Lukas pasal 10 angka maapin 30 angka 2 selaku angka maapin 40 nan 2. Izinkan saya untuk membacanya dalam bahasa Toraja. Maria sola Marta. Ia ton namalemo tama memisa tondok tu Yesu. Saya me baine misa di sanga Marta untamui. Na solanni lako banuanna. Den memisa tu sang bainena di sanga Maria. Unno ko adiyong ta olentek na puang. Lah umperangi karanna. Apa ia tu Marta buda pengkaranganna? Sarasan ni kande. Saya mi ureke i satu nakua. Oh puang, mi popa elok naraka tu silu ku popengkarang misana. Suai iya natu untunduina. Me bali mi Yesu lako nakua. Marta, Marta. Masus sabangko iko sia buda tu nakita penammu. Apa sih diiri batu sanguluan ri tu den nagaina. Na iya tu Maria na pilaimo tu melona tu tangla dialai dio mai kalena. Rampolambe ana indete tu kadana puang matua mau pa aki siarongko aki solanasang. Amin kurre sumanga puang. Kudus dan tak bercelah. Lan basata maseramo annata sayuammi. Shalom. Ana malam maya kila. Madingiraka. Toleri. Shalom. Yariato. Mana sumeraka? Oh ya to kapua gamaran atau lulakon abana nadako kumande. Mohon izin majelis gereja. Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih dulu kepada majelis gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan pada malam hari ini. Beberapa kali saya minta pelayanan untuk melayani satu kali di Bunga Lalan, tetapi biasa kadang terbatas. Dan ini kesempatan pertama kali buat saya sejak gedung ini berdiri dengan megah dan indah. Sebelum gedung ini, kami ada beberapa yang sering ada di tempat ini. Biasakan Imam Ma'ajongkan ni suluk meja. Dan masih ada meja itu yang menjadi saksi bisu dari apa yang kami alami. Orang tua saya dan saudara-saudara saya majelis gereja yang bertugas pada saat ini melihat itu. Ya sake tak mi barraki, ma telepon makan itu ku matao mau barra inde gedung pelayanan. Nah kami saya kominale. Dan satu keyakinan saya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang yang bekerja dan giat dalam rumah Tuhan tidak sia-sia. Amin. Oh nata akan menyaminkan nih. Orang yang bekerja dan giat dalam rumah Tuhan tidak sia-sia. Amin. Dari topa. Malaya aku mikam. Hari ini kita dituntun oleh satu tema, yaitu kudus dan tak bercelah. Maseromo annata sayuammi. Di samping itu juga saya agak sedikit gelih sebenarnya.
agak ma rondo-rondo na ate. Sabah ya teh live streaming. Dan saya biasanya tidak berkhotbah di depan kamera. Nah, ya teh pasti budak mau penonton, tak aku tandai Habib Kumapira mau penonton. Lalu yang kedua, mohon maaf, saya ketika berkhotbah biasa kadang kupasi rautaan, kupasi kambel, kupasi kalembo banget demi bahasa Indonesia dengan bahasa Toraja. Jadi kalau ada yang kurang paham bahasa Toraja, dah memisengkei nai. Apa boleh pirakadako ote kesule kami lakobanommi nama pak di ibu kami mikwami bayah aku tuna pokada pandita ina. Jadi tak ya naya toleh. Saya pendeta Ellen Yusuf Padang, namanya perempuan tapi berdiri sebagai laki-laki. Dulu saya STT di Rantepau dan saya ada di tempat ini ketika Solidio masih ada. Saya berharap Solidio eksis kembali. Nah, Solidio itu pasti tamu nain do anak-anakku, yakini si Tandanto. Dan saya sekarang tugas di Banjarmasin, daerah yang minoritas kaum Kristen. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berangkat dari tema utama kita dari kitab Kolose. Di atas itu disebut keutamaan Kristus. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan sehingga setiap hal, setiap eksistensi kehidupan kita mengarah kepada eksistensi kehidupan Kristus. Batu dikuaraka tapadolo jorensia merakatu puang kedenya palata karang. Batu denya palata angkaran. Di pesabian siamu rakalako puang. Kedeni apa tulata pogau. Batu di paisani siamu rakapuang ke lamaliki maalem bakalando lamaliki mengkarang. Tapaisani siamu raka. Ataukah tidak hanya sekedar seremonial dan rutinitas belaka saja. Keutamaan Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah memposisikan Kristus itu sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka tentu kita tidak akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang menggelisahkan kita, pemikiran-pemikiran yang membuat kita tidak nyaman dan tidak tentram. Apalagi kebongi ke lamamma amiki, do miki tempat tidur, siaplah noni motu nada-nada fals. Tungara miki itu miki laki mangkasyara ka kukunci to ba abayina mangkasyara ka salli itu jendela mangkasyara ka dipeti itu kompor. Padahal sebenarnya sudah. Beta apa ya kapang tikara-kara memang kalau demi tempat tidur to rampola ko to dapo ina siapa kukoy mangka mo yapa. Malela koto oba apa to naku kuasya mangka mo pa. Yang seharusnya sudah nyaman. Tapi karena hantui pa pikiran-pikiran yang lain. Tidak memfokuskan Kristus dalam diri. Dan sekarang kita dituntun pada tema kudus dan tidak bercelah. Saya agak sedikit terbeban ketika mau berbicara soal kudus karena hanya satu orang dalam dunia ini yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia pun dan tidak ada satu pun di antara kita, baik yang ada di lantai 1 dan di lantai 2 yang mengatakan, oh Pak Pendeta aku kudus. Atau adakah di sini yang mengatakan, Pak Pendeta saya kudus? Tentu tidak. Hanya satu yang kudus. Apa boleh pikir pokari dalam bahasa Toraya masero. Dengki rakain dete itu disanga masero. Tidak. Masero dan tak sayuammi. Tema ini mau mengajar kepada kita untuk bagaimana pola hidup kita tidak menjadi bahan cerita orang yang menyesatkan. Apalagi mengarah kepada kita dibuli, bahasanya anak muda sekarang kan. Tema kita pada saat ini mengajar kepada kita bagaimana
eksistensi kehidupan kita dan pola hidup kita supaya hidup kita ini dicerita oleh orang lain dengan cerita yang baik, bukan dengan cerita yang tidak baik. Sulaki manima gereja to kami ya kamu to majelis gereja to piranga-piranga bilok kana ina atang ya nama aduk ko susia to malasu tu okora na oko ina ta abang mo narapa. Iya kan? Tapi kiring ko mima pirang indete le, tak kamu na kamu to kupokada. Ya kamu to dentau indi ato joy na sitongan na maganta apa ta abang ina narapa. Sila miki impo kada-kada kita. Tapi ya remi lo kedi kwa, wah ya kamu to minani na da dua song lider, wah mi lo kuli gamaran na. Ya to pemain drum ina nami botak pamil long ali pacaran. Lana cerita rik itu na melong. Tapi tak adu ko bangoda di singkolo den tendeng. Apalagi kapua mangasya mulunta. Batu ya tu danggota na lendu imo tepudu ketalangan. Danggota. Dagu. Ke na pokadamel long miki ito singkolo na komasya to. Eksistensi dan pola hidup kita mau mengarah kepada satu tema kita bahwa kita mau hidup dalam tak kelompok apa kalau misalnya saya mau menyebut kudus hanya karena apa misal itu kudus yaitu Kristus, mengarah kepada kelakuan yang baik, mengarah kepada pola hidup yang berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Lalu kita berupaya untuk tidak bercelah. Kita berupaya untuk hidup tidak bercelah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam eksistensi kehidupan kita, apa yang masero dan tidak ada sayuamni, tidak ada sayuanna, tak itu sayuanna, apa kira-kira? Apa yang menurut kita ini bersih, yang tidak menjadi sesuatu yang diceritakan oleh orang lain yang mengarah kepada hal yang negatif, apa kira-kira? Agak bingung juga kita. Apa yang bersih? Ada orang yang mengatakan yang bersih itu ketika orang pergi ke salon, apa syarat glowing, skincare, apa siapa tak? Lindo na manar itu masero. Apa ya tu rokko na to? Angge baroko male rokko malotong. Ya moto kukilala itu hotbana pendeta Tommy na pembukaan Kongres PPGT. Na kaya tu tosus itu ya mau disanga bonga ulu to. Mabusa do na malotong rokko. Tangan itu kayak masero to. Eksistensi kehidupan kita yang bersih Bapak Ibu Saudara-saudara menurut saya yang masero ialah persembahan kita. Persembahan hidup kita dan persembahan apa yang kita miliki. Tidak ada orang yang datang kepada kita untuk mengatur seberapa yang akan kita berikan. Dan tidak ada orang yang bisa melarang kita ketika kita mau datang ke gereja untuk mempersembahkan hidup kita. Dia mau kemiraka kami dete tu dikuan kuma, mula maleo rama gereja. Para mo Pak Ajo. Dia kemiraka dete. Saya pikir tidak ada. Tentu dengan senang hati datang. Tidak dipaksa. Nah tak aduh apa ya tu tahu dilika atama Pak Atarungkan kita analom gereja. Dia mau kaya to. Itu yang sebut bahwa inilah eksistensi kehidupan kita, bagaimana hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan, paling tidak mendekati kekudusan Tuhan. Paling tidak. Lalu ketika kita pulang dari gereja tentu menyampaikan suasana sukacita dan kegembiraan. Suasana dan sukacita dan kegembiraan yang kita bawa pulang ke rumah itulah Injil, itulah berita sukacita. Dan mudah-mudahan tak syaki itu indete kesulek ila kobanodak onati kurung pangalindota. Batu ambe raka, batu indo raka nama asengke-sengke. Rampul aku bano asengke-sengke. Naku ami anak na, india papa india mama manisule ma gereja na tak ami nama sanang. Kehadiran kita untuk membawa Injil dan sukacita setelah kita selesai menikmati kasih dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks Lukas tadi, ketika dua perempuan Maria dan Marta, yang ada yang disanga Maria soal Marta yang tangannya kamu leh,
Maria dan Marta mengundang Yesus hadir di rumahnya, tentu dalam berbagai keadaan dan berbagai situasi. Ketika kita mengundang Yesus ke dalam rumah, tentu ada harapan yang ingin kita gapai, tetapi bukan pada bagaimana kita menempatkan motivasi. Bukan. Apa yang ingin kita harapkan ketika mengundang Yesus hadir ke dalam dunia, ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Contoh yang dipaparkan dan contoh yang diberikan oleh Maria dalam konteks bacaan kita di Injil Lukas tadi ialah berada dekat dengan Yesus untuk menerima sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya. Apa itu tak bisa dialih mikalena? Keselamatan. Keselamatan. Marta mengundang Yesus hadir dalam rumahnya tentu juga ingin melayani Yesus dengan caranya. Cuma dalam pandangan Yesus, Yesus pokadai si diiribat tonanna sang uluar itu apa mau pegau. Iya te Maria napak moya tu kianggana. Maria menemukan hal yang indah dalam kehidupannya. Ko mindar ya tangala moreku mande. Siapa yang tidak mau? Pasti kita mau makan. Apalagi kalau ada acara-acara. Apalagi kakeden undangan ta. Kumai. Ne kamboti lah madok-dok ki Jabanua den tempo mi mane rampor yo mai padang mambela. Pasti pikiran kita makan. Apalagi kalau undangan secara resmi buat ibadah di keluarga, di halaman tongkonan dan lain sebagainya. Nah, tambah miki para amal itu payari biasa ku apa sanganna. Tangana kalau penangku ke na tambah ki na latama miki doa syafaat ma apela amula koboko to. Susi to dikuat tang ladirangi ke lumengkai. Apa napa sih dia? Pasi garesian piringi joboko. Wani minta katule di pas sembayangan ku sange keluarga. Nah, mapasak kiki itu tak menori pasak ya. Kau nada kok siapa ya 70 boko. Melosyari itu kita asyana ke liman nasyari mengkarang. Payame ke mengkarang itu liman na mengkarang aduka pudukuna. Wah tapi sama apa dirang itu. Tapi sama apa dirang itu. Siapa yang tidak butuh? Kita butuh. Tetapi Yesus mengatakan keutamaannya ialah bagaimana engkau memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Itu yang utama. Sekali lagi bukan berarti bahwa saya tidak mempersoalkan makanan, enggak. Mindore tanggal moreku mande. Siapa yang tidak ingin makan? Pasti ya. Tetapi apakah orientasi kita, apakah tujuan kita untuk hadir ke sana hanya soal makan? Bukan. Tetapi makanan utama ialah mengenyangkan tubuh kita, jasmani kita, mengenyangkan kita yang sungguh-sungguh membutuhkan makanan rohani, bukan batiniah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita diajar dan dituntun untuk bagaimana kita hidup dalam kedekatan dengan Kristus. Kalau kita mengundang Kristus, maka kita perlu hidup dekat dengan Dia. Jangan kita yang mengundang Kristus lalu orang lain yang dekat dengan Kristus. Iya kan? Marta di sini mengundang Yesus, tapi yang lebih dekat dengan Yesus ialah Maria. Jangan kita mengundang Yesus, tapi orang lain yang lebih dekat dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang bersih dalam kehidupan kita masero ialah persembahan apa yang kita miliki, bukan soal hidup. Mangka matatu katuanta. Apa yang kita miliki, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tak ada kasyakin dia itu dianggian kumayamu malam gereja dako ya tu pun di satu lompat sama to pun di dua sama to pun di tiga sama to. Tak sia. Tidak ada orang yang mengatur kita itu. Kerelaan kita untuk memberi. Di Pomasero to. Lalu kita memberikan yang tidak ada sayuannya, artinya biarlah jangan menjadi sesuatu yang yang tidak bercacat. Jangan memberikan yang cacat. Berikanlah sesuatu yang tidak bercacat.
Dalam perjanjian lama kan diberikan apa? Dalam perjanjian lama diungkapkan itu, berikan kepada Tuhan yang tidak bercacat dan tercelah. Di peletongan moto tumilongan ada di pemalaran. Di peletongan. Nah, suaki apa moto dalam perjanjian lama tuh. Tapi banyak juga orang yang memberikan persembahan di kuah kena disanga. Saya dulu ketika tugas di bagian Mengkaduangan Nalangan, ketika orang memberikan persembahan, apalagi ke Rambu Solo, nampatama motedong, ya sakuka kianu kuka kumasallo asyara kapenamni. Sebab jangan sampai memberikan persembahan itu lalu dipotendeng lalu gereja. Dipotendeng. Nah biasa menatongka-tongka akian itu, nak neyari nasusi itu bangunan na pestana di nenekku. Iya kan? Yari nasusi itu gereja, yari naden keyboard mi, yari naden mimbar mi, yari naden kursi mi, na sar ajori mi nenekku. Jadi ditendeng moto tu persembahan. Yang na bahasa kilangan to kikua na iko lotongi. Muare bang di sana. Ya moto ku koya dan di mi patami tu ulu tedongomi menjadi persembahan kelami pakiri laga taulan. Da mi patame itu sepakati dongomi kelami pakiri lese-lese taulan. Pada omi ya di pabengan ya pangomi ya to. Daripada ke dikua lawa budan na buda neko-neko aja. Berikan dengan sukacita biar sedikit demi kemuliaan Tuhan. Lo ana mana setengah mati majelis gereja pasi dundunan mele ke dene persembahan tadi kumung-kumung. Yang penting masorok ki. Kalau ana mana setengah mati. Nama senang duka pengasih majelis gereja. Saya ingat dulu almarhum bendahara di jemaat Rantepao. Saya biasa kadang ke rumahnya itu, biasa karang bulungku. Ke rampo maulangan banon lako banonna. Kuka parami pegau tanta. Nakoinde maestrika. Apa maestrika? Seng persembahan. Luar biasa. Jadi nakwa di pemalaran laku puang tela di pemelongi. Jadi dia betul-betul menatanya dan mengaturnya dengan baik. Dan kesaksian ketika almarhum pendeta Latu Parissa dulu, saya masih sempat bercakap-cakap. Nakaya kukupuren nati tematuan dan FMI. Yang nakurang tu persembahan narangan nih dari hasil catatan yang nalaabi napokada. Saya ngapi to na pemelangi lu namaya-maya. Dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lalu saya mengatakan terpujilah Tuhan untuk ini dan semoga saya bisa pun melakukan hal yang demikian. Tapi tak aku bisa kayak aku sama pandita, tak aku bisa jadi bendahara. Bendahara nama ini naseng-aseng aku pakai. Persembahan yang kita berikan, keutamaan yang dekat kepada Kristus sebab yang kita miliki ini adalah dari Kristus. Segala yang ada dan diciptakan dari Kristus dan itu untuk Kristus. Jadi kalau kita sudah memberikan kepada Kristus, biarkanlah itu urusan Kristus, bukan lagi urusan kita. Tapi undi banget pikir biasa kianu, oh susita. Tidak seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dari konteks bacaan kita dan perikop kita pada saat ini? Memang kita tidak akan bisa kudus, paling tidak mendekati kekudusan itu. Apa yang akan kita lakukan? Hidup sesuai dengan keutamaan Kristus dan pola ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Apa ajarannya? Kasih. Yang mana pengkarotosan na totor rotoma apa tongan to? Tu disanga Pak Akaboro. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya sungguh mengasihi Tuhan, tetapi tetangganya menangis, tetangganya menderita, tetangganya melarat, lalu dia tutup mata dengan keadaan itu. Bahasa Alkitab mengatakan engkau menipu dirimu sendiri. Ya dan tahu mau leleanan kumua oman dulu ku pakabor ketu puang matua. Apa sumarro sang abanonna nakapan. Sumarro sang abanonna nakapan. Saya mengatakan bahwa dia menipu diri sendiri. Tetapi kalau ada orang mengatakan aku mengasihi sesamaku
dia pasti otomatis mengasihi Tuhan. Tetapi jangan mengasihi sesama karena ada U di balik B. Iya kan? Susina tesang mana-mana aku pira lako teh, yang nada aku atau pasti na piji-piji om atau. Sebab pasti dia napa naranuanan. Nako yori itu nase. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pola hidup apa yang akan kita lakukan untuk hidup mendekati kekudusan Tuhan dan kita tidak bercelah? Andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Utamakan Kristus dalam hidup kita. Ku parandukin aku kuma yan nadela taulai mi padolo syara katupuang. Ketika ada sesuatu yang kita mau kerjakan, apakah kita sudah mendahulukan Tuhan? Ataukah kita hanya mendahulukan kemampuan kita, pikiran kita, kepintaran kita? Tak syara kana yato tetap pendolo-dolo. Yan na din na pala dipogo na di kwa disorong malako puang, na ta anamelo da din na di kwa siya to kuna kusorong malako puang. Payan na din na pa dikarang na tang marundunan ta andalkan itu kemampuan ta na tang marundunan na tiro sambiri mata ki itaw to. Kaya meriato kim adolo-dolo bangko na. Padahal din ya tuto manarang. Makanya pola hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara, utamakan Kristus dalam hidup kita. Sebab Dia yang akan memberikan kita suasana sukacita dan bahagian yang tidak dapat diambil dari diri kita. Dekatlah kepada Kristus maka hidupmu akan mengalami damai sejahtera. Amin. Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita. Amin firman Tuhan. Kita tunduk diri sejenak dalam saat teduh dan sesudah itu nanti kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kalau realitas perjalanan kehidupan kita masing-masing tentu diwarnai dengan dinamika-dinamika. Kadang itu membuat kita senang, kadang pula membuat kita gelisah. Tetapi ketika kita berpaut dan mengutamakan Kristus, maka keraguan dan kegelisahan kita tentu akan memberikan warna yang indah dalam kehidupan kita menapaki perjalanan keberimanan kita. Sekalipun silih berganti warna kehidupan itu, namun Kristus tidak berubah dalam hidup kita untuk menggapai kekudusan dan hidup yang tidak bercelah. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, paduan suara kelompok 1 akan menyampaikan puji-pujiannya dengan judul Jadilah Garam dan Terang.
Tuhan memberkati persembahan pujian dari kelompok pelayanan 1. Ibu Bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman
firman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya dalam diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin jadi juru selamatku. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun kita melalui firman-Nya lewat Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan Kubawa Kurban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Setelah pun dijalankan, ada sumbangan dari yang itu jemaat Natura ini untuk diuangkan sayur sawi untuk pembangunan tempat ini. Taruh harga berapa? 20 satu kali, 20 dua kali, saya mau 23 kali aku toh, tak tahu. Yang berikut, merkusa. 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, tidak ada. 50.000 tiga kali, aku toh. Kita bang toh makan aja jadi risikonya untuk lelang toh susimnya toh. Ah ini sayur enak. Orang yang pegang 50.000 satu kali, dua kali, 100 dua kali. Berapa? 100 tiga kali. Oh, majelis toh. Kurus semangat lako kita sholat naseng untuk ngaringan membantu teh inan dingai menomban dan opak bisa natula mangkamelong kurus semangat buang pesak kiki sholat naseng. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita dukung dalam doa bersama bagi anggota jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh dan sementara dalam proses pemulihan, baik yang ada di rumah pun yang ada di rumah sakit. Yang pertama Opa Dea, yang kedua Ibu Emi Talesang, yang ketiga Bapak Yohanes Limbong, keempat Bapak Yohardi Tangketiku, yang kelima Bapak Simon Paiman, yang keenam Saudara Desi, ketujuh Ibu Kristina Limbo, 8 Ibu Siska Buratasik, 9 anak kekasih Sinta Rante Tandung, ke-10 Bapak Markus Timba, 11 Bapak Andreas atau Bapak Jovan, 12 Bapak Roni Tua, Bapak Roni Tua Panjaitan, yang ke-13 Ibu Atma Sari Rura yang melahirkan di Rumah Sakit Elim, 14 Bapak Roni di Rumah Sakit Trompoang Palopo. Kita bersyukur bersama ke-45 orang tua dan saudara-saudara kita yang menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia kelahiran. Ada 45 nama. Yang pertama Andre Saputra Tonapa, mulai dari tanggal 20 sampai 26 Juli. Syafira Rita Laura Kiding, Sofia Angelia Biu, Moses Tambing, Bryans Tandiar, Gerald Sambo Karaeng, Luciana Tangdisosang, Sias Parantean, Margareta Silambi, Rita Kepe Todingrante, Kurnia Mangayun, Wilton Layuk Pasuan, Yorinda Sambo Karaeng, Rita Yosiana Allosomba, Esran Rumpa, Tesalonika Liling Sampe,
Ski Sarita Tap, Helma Maranulebang, Vanesia Rito, R. Alfadeo Palisu Pongsiala, Ruth Palinggi, kemudian Julita Balatan, Maxel Putra Pakita, Penatua Margareta Parung, Yulianti Yanbato, Fayul Roberto Dani, Matius Saruran, A. Tasinan, Pendeta Rita Indarwati, Yohanis Lomo, Yuli B. Galeta, Desi Parung, Yakosta Evert Kristianto, Putrik Tasik Allo, Andi Ranteallo Rantin, Sri Ratnaningsi, Budi Jerupang, Katrin William, Elis Liliana, Anderson Toding Allo, Samuel Kalak Palamba, Yenni Pretibulo, dan Yuni Ari. Itu yang menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia. Dan kita doakan orang tua kita yang sudah lanjut usia yang tidak mampu ke gereja. Yang pertama Nenek Depi, yang kedua Ibu Maria Sareang atau Nenek Eka, kemudian Nenek Lola, kemudian Ibu Cehadupa atau Nenek Arman, kemudian Ibu Neti Napo Mangiri, kemudian Oma Parung, kemudian Bapak Samuel Kalak Palamba, lalu Ibu Dina Maladan Palinggi, lalu Ibu Esther Mangallo, kemudian Ibu Francisca Dara atau Mama Nopen, lalu Bapak Palungan, lalu Ibu Ludia Kombong atau Nenek Reno, lalu Ibu Yulianti Palamba atau Mama Lola, kemudian Ibu Margareta Taruk Limbong, lalu Ibu Rutrante, lalu Ibu Punto atau Nenek Yesi, kemudian Ibu Maria Bunga atau Tanta Limbong, kemudian Bapak Musa Tambing, lalu Ibu Marta Tampang, kemudian Ibu Magdalena Dalima, kemudian Ibu Yohana Sande atau Tanta Panga, kemudian Bapak Pendeta JK Parantean, lalu Bapak AS Limbongan, lalu Ibu Yulianti Palamba atau Mama Lola, dan Bapak Yohanis Takke. Lalu kita berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan, berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing dan aktivitasnya, berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudari Bella dengan saudara Eskiel pada tanggal 9 Agustus 2025. Lalu kita dukung dalam doa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Calvin Taulabi dan keluarga almarhumah Damaris Hutan Sigala. Lalu berdoa untuk pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih Jaiden Kamoya Ben Lebang pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Lalu kita doakan proses penyelesaian gedung Bunga Lalan dan berdoa bagi segenap aktivitas kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Kembali kami tunduk diri di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Waktu yang singkat indah bagi kami pada saat ini, kami boleh menikmati kasih Tuhan melalui perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 1 di Jemaat Rantepao. Karuniakan kepada mereka hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, kehidupan mereka dalam keluarga, tugas, dan pelayanan. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai dalam suksesi pelayanan ibadah pada pukul 18 ini. Terima kasih song leader, pemain musik, operator multimedia,
tenaga koster tata usaha, tenaga security, dan setiap orang-orang yang Tuhan pakai di jemaat ini menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah mereka memperoleh kasih karunia dan sukacita dalam kehidupan mereka. Majelis gerejamu di jemaat ini ya Tuhan, Engkau berkati. Kedua hamba Tuhan yang menjadi pendeta di jemaat ini, Engkau berkati. Dalam kehidupan keluarga mereka, karuniakan hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan, dan biarlah dalam sinergitas pelayanan yang diangkat bersama-sama di jemaat ini juga bersama dengan penatua dan diaken, menjadi pelayanan yang mensukacitakan bagi umat Tuhan di jemaat Rantepao. Biarlah mereka sehati sepikir untuk mengangkat pelayanan ini. Pengurus OIG-mu Engkau berkati ya Tuhan, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab serta menjalankan setiap keputusan-keputusan yang telah diambil bersama dalam jenjang persidangan mereka masing-masing atau rapat-rapat mereka. Segenap kami yang boleh hadir pada saat ini ya Tuhan, Engkau berkati kami dan sayangi kami dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, tentu dinamika perjalanan kehidupan sebagai umat Tuhan di jemaat Rantepao. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami kedukaan, dan tentu ada juga yang mengalami rasa syukur. Kami percaya Tuhan, atas dinamika kehidupan ini Engkau berdaulat bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang ada di dalam dinamika itu. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan dan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang merasakan sukacita oleh karena kebahagiaan pertambahan usia, Tuhan limpahkan rahmat bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga kami, secara khusus orang tua kami yang sudah tidak mampu berjalan ke gedung gereja untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya masa usia indah mereka nikmati dalam keberadaan mereka. Kami doakan bagi mereka ya Tuhan, peliharakan dalam menikmati masa usia indah bersama dengan anak dan cucu serta segenap rumpun keluarga. Kami berdoa untuk ayah dan ibu kami sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan keluarga. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada mereka kearifan dan kebijaksanaan untuk menjadi ayah dan ibu dalam kehidupan keluarga, bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Anak-anak kami Tuhan, Engkau berkati. Biarlah dalam tumbuh kembang mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam cinta kasih Tuhan. Pendidikan anak-anak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik dari jenjang pendidikan paling rendah sampai ke perguruan tinggi, bahkan ada yang ke pasca sarjana. Tuhan, mampukan mereka untuk menggapai impian mereka dan cita-cita mereka, baik yang menuntut ilmu di kota ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa bagi keluarga di jemaat Rantepao ini yang merindukan kelahiran buah hati dalam rumah tangga mereka. Engkau ya Tuhan yang akan senantiasa menyatakan kasih-Mu, dan biarlah pada waktunya kelak yang Tuhan tentukan sendiri, mereka boleh memperoleh kemuliaan Tuhan melalui kelahiran buah hati dalam kehidupan keluarga mereka. Yang merindukan pasangan hidup, Engkau yang akan senantiasa menyertai mereka, menolong mereka. Bagi mereka yang menjalin hubungan cinta kasih, biarlah mereka boleh menjalaninya dengan penuh tanggung jawab dan takut di hadapan Tuhan, serta memenuhi dan mematuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang baik. Tuhan yang Maha Kasih di surga, kami berdoa kepadamu untuk pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun profesi kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu melalui pekerjaan yang telah Tuhan bebankan dan amanatkan bagi kami untuk kami angkat dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang telah Tuhan bebankan kepada kami angkat dengan penuh tanggung jawab dan takut di hadapan Tuhan. Yang merindukan pekerjaan dari Tuhan, baik yang ada di kota ini ataupun di tempat-tempat yang lain, Tuhan bukakan yang terbaik bagi mereka. Setiap instansi atau perusahaan di mana mereka boleh mengajukan lamaran, perusahaan atau instansi tersebut akan memberikan kesempatan bagi mereka
untuk dapat mengabdikan ilmu dan pengetahuan yang telah diperolehnya, dan biarlah terbangun sebuah kemitraan yang baik dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berdoa bagi penyelesaian pembangunan gedung Bunga Lalan ini. Kami percaya bahwa setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya dan setiap orang-orang yang keberkatan, mereka berperan dan ikut ambil bagian di dalamnya. Dan biarlah suatu hari kelak ini bisa kelar dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dari tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Syukur kepadamu ya Tuhan atas persembahan yang telah kami persembahkan, baik melalui pundi, baik melalui persembahan syukur bulanan dan persembahan-persembahan syukur buah bungaran. Kami percaya Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan menjadi kekurangan bagi kami, melainkan akan senantiasa berlipat kali ganda melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Ajar bagi majelis gerejamu di tempat ini untuk mempergunakannya dengan baik pada setiap belanja persembahan di program kerja majelis atau jemaat di Rantepao ini. Bapa di sorga, sebentar jika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan melindungi kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat dan di sana nama Tuhan kami puji dan kami muliakan, dan peliharakanlah kami sepanjang malam hari ini, agar kami boleh melalui malam ini dengan penuh damai dan sejahtera atas tuntunan dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Keluarga yang terpisah dengan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam dan demi Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ku diubahnya dari PKJ 200. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kamu telah mendengarkan firman Tuhan, karena itu pergilah, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Yakinlah bahwa kehidupan yang kudus dan tak bercela hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Lalu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita menyanyikan nyanyian syukur kita, majelis gereja bersama warga jemaat Rantepao menyatakan syukur kepada Tuhan oleh karena telah memakai hambanya
untuk memberitakan firman-Nya di tengah-tengah kita pada saat ini. Semoga Bapak Pendeta senantiasa kuat dan sehat di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan di jemaat di kota Banjarmasin, dan juga semoga sehat bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kidung pujian kita nyanyikan bersama, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu
Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Rasakanlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.